This is my last day in Istanbul. Mungkin kalian pernah dengar podcast dari Bapak Darmapong Rekun. Salah satunya ngebahas tentang COVID, even talking about the spiritual. Bagi kita, orang yang spiritual bukanlah hal yang kaget lagi. Kita nggak cuma mengkaji hal-hal yang di 3D, ya, tapi 4D, 5D, dan seterusnya. Fisik kita ini, manusia, itu berada di 3D. Makanya terkadang orang itu berpikir lebih ke logika. Segala sesuatu itu harus ada rumusnya. Kalau enggak ya dibilang nggak masuk akal. Followers IG aku mungkin aku sering ngebahas tentang hal demikian. Nggak hanya tentang COVID, darling. My daily activity, terus ngebahas tentang makanan apa aja yang layak untuk kamu konsumsi. Makanya kenapa aku sering bilang kepada kalian lebih selektif untuk memilih atau mengkonsumsi makanan sehari-hari. Kurangi bila perlu stok produk lain, apalagi yang udah diboykot. Kalau sekarang, kalau nggak nongkrong di kopi itu nggak keren, nggak kece. Anak-anak dibawalah ke fast food, boykot itu nggak cuma hanya politik dan agama, darling. Banyak aspek lainnya. Ekonomi, perlu kamu ketahui, mungkin saat ini nggak terlalu berdampak dalam kehidupan kamu, tapi kamu punya keluarga, kamu punya anak, punya ponakan, penerus keluarga kamu. Yang kalian tahu sekarang cuma berdampak pada Palestina. Pernah nggak berpikir, apakah mungkin ini bisa berdampak kepada negara kita? Why not? Apalagi negara kita ini mempunyai keunggulan tersendiri. Hasil buminya yang berlimpah ruah. Tidak menutup kemungkinan negara Indonesia bakal jadi sasaran selanjutnya. Di bidang kesehatan pun, makanan-makanan yang seperti itu udah jelas gak baik buat kesehatan. Coba deh, aku sangat nganjurin banget buat kalian belajar tentang naturopati. Banyak kok. Boleh lihat kontennya Ibu Debbie Mary ya. Dia seorang practitioner naturopat. Pembahasan dia lebih dalam mengenai nutrisi dibandingkan mereka yang kuliah di medis. Orang-orang spiritual lebih peka dengan hal seperti ini dibandingkan dengan mereka yang belum bangkit spiritualnya. Kenapa? Yaitu dimulai dari apa yang kamu konsumsi sehari-hari, apa yang kalian pakai, apa yang kalian makan, obat-obatan, kebutuhan rumah tangga lain yang mengandung BPA, fluoride, deterjen, dan lain-lain. Nah, hal itulah yang dapat menghambat kinerja kelenjar pineal kalian tidak optimal. Kelenjar pineal itu seperti sinyal, datangnya dari Tuhan. Your third eyes. Gak harus jadi indigo dari kecil kok. Ketika kelenjar pineal kalian bekerja optimal, intuisi kalian semakin peka. Informasi yang datangnya dari ilahi, alam semesta, spirit guide kalian, leluhur kalian akan mudah kalian dapatkan. Yuk mulai care lagi sama diri sendiri. Love yourself. Jangan terlalu mengedepankan ego. Bertemanlah sama orang-orang yang akan membawa kamu pada hal-hal yang positif. Nggak apa-apa dibilang cupu kalau nggak nongkrong di kopi itu. Nggak apa-apa dibilang kampung, nggak makan atau menggunakan produk-produk dari mereka. Kita mulai latih diri kita untuk mandiri. Jangan selalu tergantung sama kemajuan teknologi yang membuat kita semakin lemah dan jauh dari Tuhan. Sekarang segala sesuatu itu cuma ada di satu genggaman. Pernah nggak kebayang kalau apa yang kalian genggam sekarang dimatikan dan kalian bisa apa? Karena sudah terbiasa dimanjakan